ada kata limit ya. Limit ini arahnya limit ini ke diferensial. Oke ya. Arahnya limit ini pergi ke diferensial supaya Anda ngerti saja, supaya Anda ngerti. Teorema limit ini digunakan untuk menciptakan diferensial, tetapi diferensial ini menemukan satu formula-formula. Jadi tanpa menggunakan limit dia menghasilkan formula khusus ya. Jadi asal mulanya dari sini, limit ke diferensial. Nah, diferensial ini ya, diferensial ini dibagi beberapa macam. Bisa kata aljabar ya, bisa aljabar, bagaimana dia eksponen yang Ipin sudah bagikan sampai seri yang ke-11 ya. Eksponen, kata eksponen sebenarnya ini gabungan dengan trigonometri ya. Kata eksponen sama trigonometri kalau Anda lihat, kalau Ipin bagikan inti serian, eksponen sama trigonometri itu Ipin jadi satu. Jadi topiknya Ipin tulis eksponen ya. Jadi memang seperti itu. Nah, sekarang kalau Anda sudah belajar 3 materi ini ya, Anda sudah belajar 3 materi ini tujuannya kemana? Harus punya arahnya. Tujuannya nanti itu mencari equation ya, mencari equation of tangent ya, equation of tangent ya. Ini alurnya dulu kita baca. Nah, equation of tangent atau dikatakan yang kita mau bahas sekarang itu namanya persamaan garis singgung ya, persamaan garis singgung. Oke ya, ini sesuai requestan aja. Ipin juga tidak tahu, mungkin ada siswa saya lupa namanya apa. Pokoknya kalau Anda butuh sesuatu, Ipin pasti jawab note. Note itu artinya Ipin pasti akan naikkan. Tetapi kalau misalnya VT-nya Ipin sudah ada, Ipin kemungkinan tidak naik, langsung naik bermain-main di soal-soal ya. Nah, karena Ipin sudah cek persamaan garis singgung atau equation of tangent, Ipin belum pernah buat recordnya, maka Ipin sekarang buat recordnya ya. Anda sudah belajar aljabar, eksponen, trigonometri. Tujuannya ke equation of tangent atau persamaan garis singgung atau equation of the normal. Nanti juga di tujuannya arah pergi ke stasioner ya. Nah, nanti Anda belajar. Ipin nanti live berikutnya stasioner ya. No, stasioner ini Ipin sudah ada lengkap. Anda lihat seri 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Ya, yang Ipin belum ada yang namanya equation of tangent ya. Ipin mulai sekarang ke equation of tangent ya. Jadi puncaknya sebenarnya nanti pergi ke limit stasioner ya. Oke, lanjut Ipin tulis kata equation of tangent. Oke, equation of tangent ya. Equation of tangent. Kata equation of tangent atau dinamakan garis singgung, persamaan garis singgung. Ipin maksudnya garis singgung itu apa? Nah, Anda baru punya nalar dulu ya. Sorry, kalau Anda nggak punya nalar, nggak ngerti persamaan garis singgung, maksudnya persamaan garis singgung itu apa? Ipin kasih clue-nya, Ipin kasih logiknya. Kalau misalnya Ipin punya curve ya, Ipin punya curve, katakanlah Ipin punya curve-nya ini. Ipin punya curve ini. Kalau mau nyari dia bilang kata equation of tangent, kalimat equation of tangent, garis singgung. Yang namanya garis singgung itu mana? Ini loh garis singgung. Ini namanya garis singgung. Garis singgung kalau ngajar, Ipin kasih nama kata EOT, artinya equation of tangent, atau kamu boleh kasih namanya PGS. Ya, bersama. No, terserah, you mau kasih nama apa boleh. Nah, terus Anda tanya, Ipin, kenapa ini namanya EOT PGS? Loh, ya namanya menyinggung di kurva. Loh, kalau kurvanya ini Ipin naikkan ke atas, dia bukan garis singgung loh Ipin. Ternyata memotong. Yang namanya garis singgung itu adalah menyinggung curve. Ya, artinya gini, kalau Ipin punya curve gini, kalau di titik ini loh namanya EOT. Ini loh yang namanya PGS, karena dia cuma nyenggol titik.
ya, nyenggol titik, sorry, nyenggol satu titik, ya, nyenggol satu titik. Dia tidak berpotong, dia menyenggol satu titik, singgung satu titik. Loh, Kipin terbukti kalau umpama curve-nya Kipin naikkan atas, memotong. Lah, ini yang perlu nalar. Ini adalah equation of tangent pada curve. Udah curve ini di titik A. Ya kan? Kalau dia tanya equation of tangent di titik B, berarti equationnya ini. Sorry, ya gambarnya agak jelek. Ya, bentar. Di titik B, misalnya B di sini berarti begini. Lah, ini namanya EOT. Gitu ya. Jadi yang namanya equation of tangent persamaan garis singgung pada curve itu di mana? Di titik mana? Jangan kamu bilang, oh di sini akan terjadi equation of tangent. No, kalau Kipin tarik begini, dia berpotongan, ya. Jadi yang namanya equation of tangent persamaan garis singgung itu menyinggung satu titik. Nah, sekarang jadi permasalahan topiknya. Untuk mencari persamaan garis, Kipin kasih clue-nya lagi. Ya, Kipin kasih gini, Kipin gambar ulang ya, supaya nalarnya masuk. Kalau Kipin punya di sini ada curve-nya begini, ya, ini ada curve-nya gini. Kipin kasih ulang kembali ya. Aku ditanya di titik A, dia bilang gini, ya. Kalau mau nyari EOT, ya, mencari equation of tangent persamaan garis singgung, tulis nggak? Persamaan garis singgung. Oke, Kipin tulis ya. Persamaan garis singgung pada kurva, pada curve ya, pada kurva fx. Ya, ini fx. Ya, ini fx. Oke? Ya, jelas ya? Pada kurva persamaan garis singgung pada kurva fx. Ada kalimat. Ini yang penting. Di titik. Nah, ada nanya di titik. Nah, sebentar, Kipin pamit dulu sebentar ya. Dia tanya persamaan garis singgung pada kurva di titik mana Kipin? Harus temukan titik itu di titik A. Nah, kalau di titik A, Kipin kasih titik A ini namanya X, Y, maka PG itu adalah nalarnya. Kalau mencari garis, ya Kipin sudah bikin persamaan garis ya, equation of line itu di level SMP Anda bisa tengok ya. Mencari persamaan garis di titik ini berarti kita bisa pakai Y min Y1 sama dengan M X min X1. Oke? Yang namanya X1 Y1 adalah titik A. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan Anda bilang, M ini apa Kipin? Oh, M ini adalah gradien ya. M ini adalah gradien. Nah, sekarang Anda tanya, loh, mencari gradien itu apa? Namanya gradien. Kalau orang awam ditanya gradien itu apa, nggak akan mungkin. Anda coba tanya, Anda tahu nggak gradien itu apa? Nggak mungkin. Kalau siswa nggak dikasih nalar nggak bisa. Namanya gradien ya gradien. Yang namanya tangent ya tangent. Yang namanya gradien. Kalau mau bikin garis, Kipin kasih nalar ya, Kipin kasih nalar. Kalau mau membuat garis, kalau membentuk garis, minimal diketahui berapa titik. Anda bisa nyimak kalau Kipin bikin persamaan garis, Kipin selalu punya nalar. Kalau kamu mau bikin garis, minimal diketahui berapa titik. 2 titik. Titik ini dengan titik ini. Nah, ini terjadi garis. Bisa enggak 1 titik? Bisa. Ini 1 titik. Bisa garis ini. Kalau diketahui 1 titik, bisa. Tak bikin garis. Nah, ke sana atau ke sini. Nah, sekarang jadi permasalahan. Kapan ke atas, kapan ke sini, kapan datar, kapan ke bawah. Inilah yang namanya arah. Berarti secara logik, aku mau menciptakan suatu garis bisa asal diketahui arahnya. Kalau aku tahu arah, maka aku bisa menciptakan garis walaupun diketahui 1 titik. Nah, yang namanya arah itulah bahasanya gradien. Kalau kita ngomong sama orang yang pemula, orang awam ditanya, gradien nggak ngerti. Jadi kalau kita sebagai guru, kita juga harus ngomong, yuk tahu begini loh, gradien itu sama dengan arah. Nah, kalau kata arah dikasih tahu, pasti orang yang nggak smart, maaf,
pasti logiknya pasti oh iya saya arahnya ke utara, arahnya ke selatan, arahnya ke barat. Nah itu logik ya. Jadi Kipin berharap kalau kita mengajar usahakan jangan pakai bahasa ilmiah ya, supaya siswa kata M gradien arah. Nah arahnya dapat dari mana? Nah ini yang kita belajar. Kata M ini didapat dari F aksen X atau Y aksen atau dikatakan M. Oke? Jadi alurnya mencari persamaan garis singgung, aku tahu titik. Kalau tahu titik, tinggal nyari M. M-nya dapat dari mana? Dari equation ini, Kipin diferensialkan. Selesai. Materi ini selesai. Maka Kipin bilang durasinya cuma 1 jam 30 menit selesai. Kipin kasih soal. Ya, Kipin kasih soal dari soal yang paling sederhana sampai ke level tinggi. Ya, Kipin kasih. Basicnya Kipin tulis lagi ya, Kipin tulis ya, Kipin kasih nalarnya ya. Oke, terima kasih Kipin. Mohon maaf ya kalau Kipin tidak bisa baca chat satu persatu karena supaya konsentrasi saja ya. Kalau memang ada kesalahan bisa di DM Kipin tidak masalah. Oke, Kipin kasih contoh satu. Urut ya, maaf ya. Dia bilang gini, tentukan persamaan garis ya, persamaan garis pada kurva. Oke ya, tentukan persamaan garis pada kurva Y sama dengan X kuadrat plus 4X ya di titik. Nah harus tahu di titik, dia bilang di titik, ya di titik mana ya. Ini kalau kita gambar curve-nya, kalau kita mau bikin garis singgung kan susah ya toh. Pada curve-nya itu di titik mana? Nah itu bahasanya itu ya, baca misalnya Kipin kamu di titik adalah 1,5. Ya Kipin tulis jawab. Tadi Kipin tulis ya jawab ini. Tapi kalau mau mencari PGS, mau mencari persamaan garis singgung atau PGS atau EOT, tadi formulanya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Betul ya? Tadi formulanya ini ya, betul ya? Oh, ada diketahui 1,5 berarti Y min Y1-nya 1, M-nya enggak tahu, X1-nya Y1-nya 5 ya, X1-nya 1. Oke? Nah, masalah mau nyari M sekarang. Nah, mencari M-nya gimana? Kipin tadi sudah bilang. Mau mencari M atau gradien atau kemiringan, itu dia berasal dari F aksen X. Oke? Ya, F aksen X. Nah, Anda kan sudah belajar mengenai diferensial aljabar, diferensial trigonometri. Ini tidak mesti soalnya aljabar. Soalnya mungkin berupa arkesin, arkes cos, mungkin berupa eksponen, mungkin berupa campuran ya. Yang penting logiknya yang Kipin utarakan. Kalau Kipin punya M, mau nyari M berarti turunannya pada curve ini. Turunan daripada ini gimana? X kuadrat diturunan, pangkatnya diturunkan 2x, 4x di diferensial jadi 4. Nah, kalau sudah ketemu ini, M-nya kok berupa gini? M itu berupa angka ya. Kipin tulis diketahui 1,5. Maka Kipin masukkan M-nya sama dengan X-nya masukkan 1. Berarti 2 kali 1 ditambah 4, berarti M-nya didapat 2 ditambah 4, hasilnya 6. Kalau M-nya 6, maka PGS-nya adalah Kipin tulis Y min 5 sama dengan M-nya Kipin isi 6, X min 1. Berarti Y min 5 sama dengan di expand, berarti 6X, 6 kali min 1 min 6, berarti Y-nya sama dengan 6X min 1. Betul ya? Ini namanya PGS ya. Kipin kasih lagi. Kipin kasih lagi nomor 2 supaya nalarnya ngerti. Nomor 2 Kipin tulis. Oke? Ya. Dia bilang tentukan ya, Kipin pakai singkatan boleh ya supaya lebih cepat ya. Tentukan persamaan garis singgung. Tentukan PGS ya, dia bilang tentukan PGS pada kurva Y
sama dengan Kipin kan sama. Iya, sama Kipin tahu. Y per di sini Kipin pakai per, di sini Kipin tulis X ditambah 2 di titik. Nah, ada kalimat di titik ya. Dia bilang di titik adalah 3,1. Lanjut Kipin tulis. Oh, gimana Kipin? Sama. Kalau mau mencari PGS, kita tadi rumusnya adalah Y-1 sama dengan MX min X1. Nah, secara logik kita nyari dulu M. Kita nyari dulu. Kita nulis jawab ya, supaya nalar kamu masuk. Jawab, Kipin tulis Y sama dengan 5 per X plus 2. Kalau mau mencari M, berarti ini di diferensial. Betul? Nah, yang di sini Kipin mau terapkan. Diferensial ini apa Kipin? Oh, pakai U per V ya. Ini pakai pembagian ya. Oh, U aksen kali V min V aksen kali. Nah, ini dasar teorema daripada diferensial itu Anda harus kuat. Kalau diferensial Anda tidak kuat, Anda nggak bisa mengerjakan ini. Ya, logiknya gini. Nah, sekarang Kipin tanya. Kalau aku mau nyari gradien ini, berarti ini di diferensial. Kalau ini di diferensial, apakah Kipin pakai U per V? Kipin bilang, oh, tidak perlu. Karena Kipin ini bisa, karena ini berupa konstanta, bukan berupa variabel X, maka Kipin tidak akan pakai U per V. Kalau atas ini 5X ditambah sekian atau 5X, ada X bawah ada X, maka Kipin pakai U per V. Kipin ulang lagi. Kalau atas ini 5X atau atas ini ada mengandung X, bawah mengandung X, baru Kipin pakai teorema U per V. Tapi kalau karena atas ini berupa angka, berupa konstanta, tidak mengandung X, maka Kipin nggak pakai teorema U per V. Terus Anda tanya, tapi boleh toh Kipin kalau pakai U per V? Soal nalarku gini, kalau itu pembagian ya usah aku pakai itu. Boleh. Ya, tertua kalau kamu strateginya kalau kamu bisa lebih tepat, lebih speednya lebih tinggi kan lebih bagus. Oke? Jadi kalau Kipin mengerjakan ini adalah Kipin naikkan 5 jadi X plus 2 tutup kurung pangkat 1. Oke. Nah, setelah itu Kipin tulis, oh pangkatnya turun. Ini memakai teorema nomor 7. Berarti M-nya sama dengan Y aksen. Min 1 turun berarti min 5. X plus 2 pangkatnya berkurang 1 berarti min 2. Min 1 kurang 1 min 2 dikali U aksen. Tutup kurung ini dikali diturunkan 1. Nah, kan daripada Anda pakai tadi U per V, U aksen kali V min V aksen kali U per V kuadrat tambah repot. Ya? Nah, setelah itu karena diketahui 3,1, maka Kipin bisa nyari M-nya min 5. Oh, X-nya dimasukkan 3. Berarti Kipin tulis 3 ditambah 2 pangkat min 2 dikali 1. Berarti M-nya sama dengan min 5. 3 tambah 2 itu 5. 5 pangkat min 2. Kalau pangkat min 2 Kipin tidak suka, Kipin selalu turun. Berarti jadi 5 pangkat 2. Artinya min 5 per 25, berarti hasilnya adalah min 1/5. Dan kalau M-nya tahu, maka PGS-nya adalah YBY1 sama dengan MX min X1. Kipin tulis Y1-nya mana? Oh, ini loh 1 ya. M-nya mana? Oh, M-nya min 1/5. Kipin tulis. Oke. X1, X1-nya berapa? Oh, 3. Oke, lanjut Kipin. Semuanya tak kalikan 5. Kalau ini tak kalikan 5, berarti Y ini jadi 5Y. 1 kali 5 min 5. Di sini Kipin tulis min 1 X min 3. Kenapa? Kipin tidak suka kalau ada fraction itu tidak suka. Anda kalau mengikuti lab Kipin, kalau dalam perhitungan aljabar Kipin selalu menghitung kalau fraction itu selalu hilangkan ya. Nah, jadi nanti Anda kebiasaan ya, terbiasa 5Y min 5 sama dengan min 1 kali ini min E, min 1 kali ini plus 3, maka Kipin bisa tulis 5Y sama dengan min X, min 5 pindah ke sana 8. Inilah namanya PGS. Terus Anda tanya, Kipin harus dijadikan Y sama dengan enggak? Oh, enggak perlu, gini aja cukup. Enggak perlu kita jadikan Y sama dengan min 1/5 X ditambah 8/5. Anda perhatikan, kalau aku nulis seperti ini, min 1/5 X ditambah 8/5, Anda lihat, betul nggak? Betul. Cantik nggak? Nggak cantik. Ya, nggak cantik. Equation offline kalau seperti ini nggak cantik lah, nggak cantik. Seperti ini, mau lebih baguskan lagi 5Y ditambah X sama dengan 8.
ya. Oke, ya jadi mau terserah dari tutor kalian mau dalam bentuk apa, mau dalam Y sama dengan atau apa. Kalau Kipin secara pribadi teori ini aja sudah cukup bagus ya. Nanti kalau dalam soal pilihan ya mungkin Anda cek apakah soalnya dalam A dalam bentuk Y sama dengan, ya Anda ikuti ya, karena yang memberikan nilai adalah Anda ikuti aja perbagian nomor 3 Kipin kasih ya supaya nalarnya masuk. Oh, berarti Kipin kalau mau mencari gradien itu diturunkan. Pada saat diturunkan aku butuh titik supaya nilai gradien itu berupa value. Yes. Oke, ya. Kipin kasih. Tentukan PGS. Kipin kasih ya. Variasi yang ketiga ya. Tentukan PGS pada kurva. Oke ya. Pada kurva Y sama dengan X min 3 ya kuadrat ya di titik absis sama dengan Anda tanya soal ini dengan ini sama enggak? Sama, enggak beda. Ini diketahui titik, ini tidak diketahui titik. Nah makanya supaya kita belajar tuh dari yang diketahui dulu sama yang tidak, supaya nalar kamu masuk. Ya kadang-kala tutornya dikasih formula Anda disuruh kelola. Kalau Kipin nggak suka, Kipin selalu kasih perbagian nanti baru digabung, terserah, tinggal imajinasi Anda. Oke, lanjut ya. Tentukan PGS pada curve ini di titik absis. Anda harus tahu absis itu namanya X. Oke. Ada absis berarti ada namanya ordinat. Oke. Ya, coba komplit. Barangkali ini di titik ordinat. Ya, barangkali. Jadi kita ngajar sekalian kata absis itu X. Oh, berarti tentukan PGS pada kurva ini di titik X-nya sama dengan 2. Ya kan? Ya kan? Di titik ordinatnya sama dengan, nah itu gini ya. Nah, jadi kalau ordinat itu sama dengan Y, itu nut. Ya, supaya untuk Anda belajar ngerti. Oke? Kipin tulis. Untuk mencari PGS, aku butuh M. Butuh gradien. Kata gradien berarti adalah Y aksen atau F aksen. Bu Kipin, apa bedanya ini dengan ini? Sama, tergantung. Kalau soal ini ngomong Y, ya Y aksen. Kalau ini F, ya F aksen. Guys, ya. Oke, Kipin hapus. Supaya cara pandangan kalian kok kadang ini ya. Supaya bahasa record ini terdengar gitu ya. Berarti Kipin tulis mau nyari M berarti Y aksen. Nah, mau nyari Y aksen, diferensial ini gimana? Oh, pangkatnya turun ya. Pangkatnya turun, pangkatnya berkurang 1. Berarti 2 kurangi 1 dikali turunannya ini U aksen X min 3 diturunkan ya 1. Ya kan? Kalau mau mencari gradien, Kipin tadi ngomong, kalau mau mencari gradien aku butuh titik. Yang dipakai titiknya apa? Titik X-nya saja. Jadi oh di sini diketahui absis X-nya 2, berarti M-nya adalah 2 min 3 pangkat 1 dikali 1, maka M-nya hasilnya 2 kurangi 3 min 1 ya sudahlah, min 1 berarti hasilnya min 2. Nah, yang belum apa? Yang belum Y-nya. Kalau X-nya 2 maka Y-nya berapa Kipin? Harus dicari toh. Kalau mau nyari equation of tangent kita butuh X1 Y1. Nah, X-nya 2 ini namanya X1. Nah, Y1-nya gimana? Ya dimasukkan X min 3 tutup kurung kuadrat, berarti Y-nya sama dengan X-nya dimasukkan 2 dikurangi 3 tutup kurung kuadrat, berarti Y-nya sama dengan 2 dikurangi 3 min 1 dikuadratkan 1, berarti titiknya adalah 2,1. Oke, nah kalau titiknya 2,1 maka PGS-nya sama dengan, Kipin bisa tulis Y, kalau Kipin naikkan atas ya, berarti PGS-nya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Berarti Y1-nya adalah 1, M-nya diketahui min 2, X1-nya diketahui 2. Gampang ya. Berarti Kipin bisa tulis di sini adalah Y min 1 sama dengan min 2X
plus 4. Berarti Y sama dengan min 2X ditambah 5. Sudah. Ini pas angkanya cantik ya cantik gitu ya. Oke. Variasi nomor 3. Lanjut Kipin ya. Supaya nalarnya masuk ya. Kipin lanjut ke nomor 4 ya. Oke. Nomor 4 ya sini ada tulis ya. Kipin tulis dia bilang gini. 4 ya, sebuah kurva ya, sebuah kurva ya, dia bilang sebuah kurva ya, sebuah kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 5 ya, dia bilang memiliki sebuah kurva Y sama dengan X. Ini kok bahasanya jelek. Sebuah kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 5 mempunyai ya, dia bilang mempunyai persamaan garis singgung, mempunyai persamaan garis singgung dengan gradien ya, dengan ada bilang dengan gradien sama dengan tentukan ya, tentukan PGS tersebut. Nah, ya. Supaya Anda nalar. Oh, tadi kan Kipin ngomong, kalau mau mencari PGS, aku butuh titik. Kalau aku tahu titik, aku bisa tahu gradien. Betul ya? Nah, sekarang dibalik. Tadi titik-titik sudah diketahui, sekarang dibalik. Aku ditanya persamaan garis singgung, tapi gradiennya tahu, titiknya nggak tahu. Nah, supaya nalar kamu masuk ya, jadi belajar tuh berurut. Oh, bagaimana kalau diketahui titik, bagaimana cuma kalau diketahui absis tok, x tok. Nah, caranya gini, bagaimana kalau umpama x dan y nya nggak tahu tapi gradiennya tahu. Oke, nalarnya kita baik, jadi bertahap ya, kita bertahap. Sebuah kurva y sama dengan x kuadrat min 4x plus 5 mempunyai PGS dengan gradien 2. Gradien 2 berarti tulis jawab. Oh, ada diketahui gradien. Gradien sama dengan M sama dengan 2. Oke. Kata gradien itu artinya ya, M itu artinya Y aksen. Dan Y aksennya berapa? Ya tak turun. No, ini tak turun berapa? X kuadrat di diferensial, pangkatnya turun berarti 2X dikurangi 1. Dan ya, min 4X jadi min 45 di diferensial 0. Ipin sudah nganggap, sudah ngerti kalau diferensial. Oh, gradiennya tahu 2. Tak ganti 2. 2 sama dengan 2X min 4. Min 4 pindah ke sana 6 sama dengan 2X, maka X-nya didapat. Nah, kalau X-nya tahu 3, berarti Y-nya adalah soal ini sama dengan soal ini. Kalau X-nya 2, mau nyari Y-nya tinggal dibaca. Sama, kalau soal ini X-nya tahu 3, Y-nya gimana? Masukkan, bikin dulu. X kuadrat min 4X ditambah 5. Oh, X-nya 3, berarti Kipin tulis Y sama dengan 3 kuadrat 9 min 4 kali 3. Langsung ya Kipin, 12 ditambah 5 berarti Y-nya adalah 9 min 5. Ini berapa? 14, berarti Y-nya ketemu. Nah, kalau Y-nya ketemu 2 berarti soal ini Kipin boleh enggak ganti. Sebuah kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 5. Tentukan persamaan garis singgung tersebut di titik 3,2. Nah, kalau Kipin gradiennya apa? Kipin ganti 3,2. Nah, di sini cara jawabnya Kipin tulis Y min Y1 sama dengan MX min X1. Lanjut ya. Berarti Kipin tulis, oh Y1-nya 2 kok. M-nya sudah diketahui 2 kok. X min X1-nya diketahui 3. Kipin kali Y min 2 sama dengan diekspan berarti 2X. 2 diekspan berarti min 6. Berarti Y-nya sama dengan 2X. Min 2 pindah ke sana berarti min 4. Ini yang namanya PGS. Setuju ya? Berarti nalar Anda harus masuk sampai di sini. Oke? Kipin lanjut ya, Kipin lanjut ya. Nomor 5, variasi nomor 5. Jadi belajarnya dari yang sederhana sampai yang teratas ya, supaya nalar Anda masuk ya. Masalah nanti fungsinya berupa
trigonometri ataukah berupa eksponen itu terserah. Yang penting konsepnya saja yang Anda butuhkan ya. Kipin kasih nomor 5. Lanjut ya. Kipin lanjut nomor 5. Kipin tulis gini ya. Dia bilang carilah ya. Carilah. Oke, variasi nomor carilah ya. Carilah. Oke, variasi nomor 5. Carilah persamaan garis singgung. Carilah PGS pada kurva. Oke ya. Pada kurva Kipin tulis Y sama dengan X kuadrat ya plus 8X plus 1. Anda tanya, Kipin kenapa kok kurvanya angkanya diferensialnya gampang-gampang? Tidak penting. Mau ininya sulit, mau ininya gampang tuh tidak masalah. Yang penting konsepnya. Ya, nanti masalah yang gampang Anda sudah bisa menguasai, artinya aturan mainnya, baru ini Anda kembangkan sendiri. Ya, nah, jadi jangan kita kalau Kipin kalau mengajar, Kipin nggak pernah ngasih soal ini yang ininya langsung levelnya tinggi, nggak pernah. Ya, jadi konsepnya dulu Anda paham dulu. Oh, harus langkah cari gradien. Setelah dari gradien aku masukkan titik. Setelah titik baru aku pakai equationnya ya. Nah, setelah itu yang Kipin mau terapkan. Ulang, carilah PGS pada kurva Y sama dengan X kuadrat plus 8X plus 1. Dia bilang di mana? Ada kalimat di mana? Dia enggak ngomong loh diketahui gradien. Dia enggak ngomong loh di titik mana, tapi dia bilang di mana PGS tersebut. Ya, PGS tersebut sejajar. Oke, sejajar dengan garis ya. Dia bilang sejajar dengan garis 4X plus 2Y plus 1 sama dengan 0. Anda perhatikan, soal nomor 5 ini sama tidak dengan soal nomor 4? Sama nomor 5 ini sama dengan nomor 4 itu sama. Cuma perbedaannya dia bilang gimana PGS tersebut sejajar dengan ini. Kipin kasih nama. Aku punya curve. Aku punya curve ini. Ya misalnya curve-nya gini. Aku punya curve gini Y, ini X. Misalnya, ini misal Kipin nulis ya. Carilah persamaan garis singgung pada curve ini. Curve ini itu misalnya begini. Misal ini kata misal lo ya. Terus mungkin ada yang ngomong, wah kok kuadrat itu kok titik puncaknya ada 2. Ini kan Kipin tadi sudah bilang misal ya. Kalau seperti ini harusnya pangkat 3 ya. Kipin cuma buat nalarnya saja supaya kamu bisa mengerti. Carilah PGS pada curve ini di mana terus PGS-nya di mana? Banyak macam. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di mana Kipin? Tapi dia bilang garis singgung yang ini dia bilang sejajar dengan garis ini. 4X plus 2Y plus 1 sama dengan. Untuk mencari garis singgung yang sejajar dengan ini. Kalau sejajar dengan ini berarti logiknya, berarti gambarnya ini loh namanya EOT, ini loh namanya PGS. Nah, kata sejajar. Ya, kata sejajar. Oke, Anda harus paham. Nah ya, Kipin hapus. Nah ya, kata sejajar di bahasa sejajar atau paralel ya, paralel. Ini kita punya formulanya adalah M-nya sama. M1 sama dengan M2. Terus Anda tanya, kadang kalau Kipin jelas, Kipin ngomong, you tahu enggak M1, M2? Yang namanya M1 itu yang mana? Yang namanya M2 yang mana? Ya Kipin ngomong gini. Kalau Kipin ngomong, dari pandangan kamu lihat begini. Yang namanya garis yang mana? Ini garis. Kalau kamu lihat dari soal ini namanya garis, berarti ini garis ini punya namanya gradien. Berarti ini namanya gradien pertama. Salah. Loh boleh Kipin, aku tulis ini gradien kedua boleh. Tapi secara psikologi kurang mantep. Carilah persamaan garis singgung pada kurva ini. Garis singgungnya belum tahu. Di mana PGS tersebut sejajar dengan ini. Oh, sejajar dengan garis ini. Oh, ini garis yang pertama yang aku lihat. Berarti ini namanya M1.
Ya, Kipin maunya supaya nalar kamu masuk gitu. Tapi kamu mau dibolak-balik itu terserah. Oke, lanjut ya. M1-nya sama dengan M2. Nah, mau nyari M1 gimana? Dapat dari sini Kipin. Oke, ya Kipin tulis. Di sini ada garis 4x plus Kipin tulis lagi 4x plus 2y ditambah 1 sama dengan 0. Untuk mencari gradien di level SMP itu harus jadikan y sama dengan kata y sama dengan itu sebenarnya sama dengan logikanya dari diferensial ya. Tapi Kipin enggak main diferensial. Kipin tulis gini, 2y sama dengan 4x pindah ke kanan berarti min 4x, satunya pindah ke kanan berarti min 1, berarti y nya sama dengan min 4 bagi 2 min 2x, min 1 bagi 2 min setengah. Ini loh namanya M, tapi M nya M1. Oke, setuju ya? Equation of line ya, equation of line itu rumusnya adalah y sama dengan mx plus c. Ya, yang namanya garis, yang namanya gradien harus jadikan y sama dengan bahasanya begitu. Oke? Sorry, kalau M1-nya min 2, maka Kipin bisa mengatakan berarti M2-nya juga min 2. Nah, sekarang soalnya Kipin ganti. Carilah persamaan garis singgung pada kurva ini dengan gradien min 2. Sama kan? Sama ya? Jadi kalau ini Kipin hapus. Carilah persamaan garis singgung pada kurva ini di mana gradiennya adalah min 2. Jadi soal nomor 5 ini sama dengan nomor 4. Betul ya? Jadi langkahnya seperti ini. Lanjut Kipin. Oh, M2 itu dapat dari mana? Oh, M2 itu berasal dari turunan pertama sama dengan Kipin masuk. Ini di diferensial x kuadrat menjadi 2x, 8x menjadi 8, M2-nya diketahui min 2, berarti 2x ditambah 8, 8 pindah ke sana min 10 sama dengan 2x, berarti x-nya sama dengan min 10 bagi 2 berarti min 5. Kalau x-nya min 5, maka y-nya sama dengan Kipin masukkan di sini adalah min 5 dikuadratkan berarti ini hasilnya 25 ya. 8 kali min 5 berarti min 40 ditambah 1 berarti nanti y-nya hasilnya adalah ini min 15 berarti min 15 berarti min 14. Betul ya? Min 14. Betul ya? Kalau nanti ada yang salah komen ya. Nah, kalau ketemu min 14 berarti titiknya adalah min 5, min 14. Maka PGS-nya adalah ya IKT-nya adalah y min y1 sama dengan mx min x1. Yang dimaksud m-nya ini adalah m2 supaya nalarnya masuk. Oke, Kipin tulis y min y1, y1-nya min 14 berarti plus 14, m2-nya diketahui min 2, x1-nya diketahui min 5 berarti plus 5. Kipin tulis y plus 14 sama dengan min 2 kali ini berarti min 2x, min 2 kali 5 berarti min 10, berarti Kipin tulis y sama dengan min 2x min 20. Paham ya? Lanjut ya. Kipin kasih soal nomor 6 ya. Ya, oke, sebentar Kipin mohon pamit minum dulu. Bentar ya. Lanjut. Kalau ada kata sejajar berarti pasti ada kata tegak lurus atau perpendikular. Secara logik seperti itu ya. Ada kata tegak lurus ya. Logiknya seperti itu. Kipin kasih soalnya berikutnya nomor 6 ya. Sama Kipin kasih. Bagaimana paralel? Bagaimana tegak lurus? Sama enggak tegak lurus sama paralel? Sama, konsepnya sama. Kipin tulis ya. Di sini ada tulis ya. Carilah ya. Carilah PGS ya. PGS pada kurva, pada curve dia bilang y sama dengan x min 1 per x plus 1. Nah, kali ini tak kasih yang fraction supaya ngerti ya. Carilah PGS pada kurva ini ya. Dia bilang di mana? Nah, di mana? Ya, dia bilang di mana?
garis singgung, di mana PGS tersebut di mana PGS tersebut ya, dia bilang tegak lurus ya. Oke. Dia bilang di mana PGS tersebut tegak lurus dengan garis. Wah, aku nggak ngomong garis ya, nggak ngomong garis, ini tak komen supaya Anda nggak ngomong garis, ini tak komen supaya Anda ngerti. Carilah PGS pada kurva ini di mana PGS tersebut tegak lurus. Misalnya kita ngomong tegak lurus dengan garis 4x plus 2y plus 1 sama dengan 0. Lewat. Soal ini sama plek. Kipin enggak? Ini aku komen ya. Tegak lurus. Ya. Dia bilang tegak lurus dengan PGS. Ya, tegak lurus. Di mana PGS tersebut, kata tersebut berarti PGS-nya ini. Betul ya? Tegak lurus dengan PGS lain. Tegak lurus dengan PGS pada. Nah, ada kata ya. Pada kurva Y sama dengan X kuadrat min 4E plus 2 di titik. Dia bilang 1, ya. Carilah PGS pada kurva ini di mana PGS tersebut tegak lurus dengan PGS pada kurva ini di titik ini. Gampang nggak? Gampang. Tak jawab cara nih. Soal ini sama dengan sama. Yang Kipin lihat bukan ininya. Kipin lihat ini PGS pada curve ini. PGS pada curve ini. Berarti Kipin tulis. Kalau ini tak tulis, jawab. Aku tulis mau nyari M. Berarti aku nulisnya adalah Y aksen. Dah ya. Turunannya ini berarti 2X. Ini min 4 di titik 1, min 1. Berarti Kipin bisa tulis M-nya adalah 2 kali 1. Kipin tulis ya. Berarti min nya tak penting. Berarti Kipin tulis M-nya adalah 2 min 4. M-nya ketemu min 2. Ini namanya M1. Sorry. Kipin kasih M1 sama dengan min. Ganti soalnya. Carilah PGS pada curve ini di mana PGS tersebut tegak lurus dengan gradien. Nah, ya. Nah, lagi. Oh, M1-nya min 2 karena tegak lurus, ya. Karena tegak lurus atau perpendikular, maka nulisnya adalah M1 kali M2 sama dengan min 1. Kalau M1-nya min 2, maka M2-nya kalau Kipin ngomong, aku nggak suka pakai ini. Kalau muridnya Kipin selalu tak kasih konsep segini. Gini loh. Kalau sejajar M-nya potong. Kalau dia tegak lurus, M-nya dibalik kasih nomin. Kalau M1-nya min 2, berarti M2-nya adalah setengah. Oke? Tapi kalau Anda mau memakai formula ini, masukkan M1 kali M2 sama dengan min 1, ya. Oke ya. Nah, M2-nya berarti ketemu. Kalau M2-nya ketemu setengah, selesai. Kita jawab berikutnya PGS-nya M2. Mencari M2. Soal ini kan dicarilah PGS pada kurva ini dengan gradien setengah. Ini tak bos? Dengan gradien setengah. Berarti dengan gradien setengah, mau nyari gradien setengah itu berasal dari mana? Y aksen. Nah ya. Nah, Y aksennya berapa? Oh ini diturunkan. Nah makanya ini Kipin nanya. Oh Kipin ini bisa naikkan atas? Jangan. Loh kenapa? Kok tadi boleh dinaikkan atas? Kipin ulang apa ini? Ini gak boleh dinaikkan ke atas karena atas punya variabel X. Kalau atas tidak punya variabel X, you boleh naikkan atas. Itu lebih simpel. Tapi kalau umpama atas punya X, bawah punya X, ya Anda pakai kata ini U, ini V. Setuju? Jadi Kipin tulis, Y aksennya adalah U aksen kali V min V aksen kali U per V kuadrat. Sambil kita replay supaya kamu pada waktu pengerjaan, pada waktu perhitungan kamu ngerti. Ya Kipin tulis, berarti M2-nya sama dengan VU aksen. U aksennya berapa? Ini diturunkan 1. Ya 1. Dikali V. V-nya adalah X plus 1. Tulis saja. V aksennya ini diturunkan. X plus 1 diturunkan 1.
dikali U-nya adalah X min 1, Kipin tulis X min 1, setuju ya? Per V kuadrat, V-nya X plus 1, ya sudah X plus 1 kuadrat, selesai. Susah apa? Terus gimana Kipin? Ya sudah, M2-nya diketahui setengah, Kipin tulis setengah. Kurungnya Kipin buka, X plus 1 kali 01 dibuka, di expand ya, berarti X plus 1. Ini kurungnya dibuka, min 1 kali X berarti min X, min 1 kali ini berarti plus 1, berarti Kipin tulis di sini adalah X plus 1 kuadrat. Paham ya? Lanjut Kipin taruh sini ya supaya ngerti. Berarti Kipin sederhanakan, berarti setengah sama dengan X plus 1 min X, ya hilang ya X nya ya, berarti tinggal 1 tambah 1 berarti 2 per bawah ini tinggal X plus 1. Nah lanjut gimana? Kali silang dong, berarti X plus 1 kuadrat sama dengan 4. Terus gimana Kipin kalau mau nyari X? Gampang, yuk tinggal ini X plus 1 sama dengan plus minus akar 4. Berapa? X plus 1 sama dengan akar 4 berarti plus minus 2. Terus gimana Kipin? Kipin digeser ya. Kipin geser, taruh di posisi sini ya, Kipin geser. Ya, Kipin geser terus di situ ditulis X plus 1 sama dengan plus minus 2. Kipin taruh di sini. X plus 1 sama dengan plus minus 2. Berarti artinya di sini ada dua bagian, X plus 1 sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan 1. Kalau X-nya 1, berarti Y-nya berapa? Kalau kita pikir beruntun, kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Ya kita masukkan dong. Y kan rumusnya X min 1, X plus 1. Dari mana? Ya dari functionnya. Oke? X-nya masukkan 1, ya berarti ini ketemu 0 per 2. Ya ketemunya 0. Berarti diketahui titik 1,0. Maka PQS-nya sama dengan, Kipin langsung tulis ya, Y min Y1, Kipin tulis ini aja, MX min X1. Y1-nya berapa? 0. Oke. M-nya berapa? Oh, M-nya tadi setengah, ya kan? Ini M-nya M2, berarti setengah. X1-nya berapa? X1-nya 1. Oke. Lanjut gimana? Ya aku nulis gini, berarti semua tak kali 02. Kipin nggak suka lah ada perperan. Nggak suka, jujur nggak suka. Ya Kipin nggak suka lah ada perperan. Nah, kalikan berarti ini 2Y, 0 kali 2 ya 0 hilang, berarti tinggal X min 1. Oke, ini jawabannya. Nah, masalah dia nanti mau jadi Y sama dengan atau mau ya apa itu terserah ya. Ini yang pertama. Yang kedua, nah kedua ada dua jawaban. Kenapa Kipin ada dua jawaban? Kipin geser yang sebelah sini ya, Kipin geser ya, Kipin hapus ya. Ada dua jawaban. Jawaban yang kedua di sini ya, X plus 1 plus minus 2, berarti yang satunya adalah X plus 1 sama dengan min 2, berarti X nya sama dengan min 3. Oh kalau X nya min 3, Y nya berapa? Ya dimasukkan, Kipin tulis ya, X min 1, X plus 1, Kipin tulis. Berarti kalau bisa langsung sebenarnya enak langsung. Min 3, Kipin tulis min 3 dikurangi 1, min 3 ditambah 1, berarti Kipin hitung ini hasilnya min 4 per min 2, didapat bernilai 2. Oh kalau Y-nya ketemu 2 ya, cepat. Kalau Y-nya ketemu 2 berarti titiknya adalah min 3,2. Maka PGS-nya adalah, Kipin tulis Y min Y1 sama dengan MX min X1. Jangan lupa M-nya ini M kedua, berarti Kipin tulis Y1-nya adalah 2, M2-nya tadi setengah, X1-nya adalah min 3, min berarti plus 3. Kipin tidak suka ada perperan, semua dikali 2, berarti ini jadi 2Y, 2 kali 2 berarti 4, setengah kali 2 tinggal 1, berarti tinggal tulis X plus 3. Baru Kipin tulis 2Y sama dengan X min 4 pindah ke sana, berarti jadi 7. Selesai. Terus Anda tanya, loh Kipin kenapa kok PGS-nya ada 2? Loh ya jelas, nalar ada 2. Kalau namanya kenapa kok bisa ada 2? Kipin kasih logiknya. Kenapa kok bisa ada 2? Ya, kalau sejajar mungkin bisa 2, mungkin bisa 1 ya. Kalau tegak lurus, Kipin kasih nalar aja. Misal begini, ya. Carilah PGS yang tegak lurus dengan ini. Tegak lurus dengan ini banyak loh. Bisa gini, misal kata tegak lurus gini. Salah gitu. Kipin harusnya begini. Misal gini.
Tegak lurusnya banyak, bisa begini. Oh ya, ini tegak lurus. Yang satunya mungkin di sini. Lo Kipin ini bukan garis singkong, ini motong kok lah. Di titik ini dan titik. Ya, nalar. Jadi supaya jangan, lo ini bukan PGS karena motong. Lo, yang kata PGS itu adalah pada titik curve. Titiknya ini bukan titik ini. Kalau di titik, loh, yang kata PGS itu adalah pada titik curve. Titiknya ini bukan titik ini. Kalau di titik ini dia tidak menyinggung, malah memotong. Ya, oke, ya, setuju ya. Jadi Anda harus tahu. Kadang kala kita nggak ngerti kata menyinggung itu nggak ngerti. Lanjut Kipin, soal nomor 7, variasi nomor 7. Lanjut ya. Kipin kasih, mohon maaf ya, karena memang batuk ya, agak susah memang. Ya, nomor 7 Kipin kasih masuk ya. Variasi nomor 7 supaya belajarnya lengkap gitu ya. Kipin ngasih nomor 7. Ini kita mulai masuk. Ya, dia bilang kurva diketahui curve ya, diketahui kurva y sama dengan x min 4 per x ya. Dia bilang gini, carilah persamaan garis singkong, carilah PGS pada kurva. Nah ya, carilah PGS pada kurva yang melalui yang pada kurva di titik. Kalau sebenarnya di titik mana gitu ya, carilah PGS pada kurva di titik mana. Tapi dia bilang carilah persamaan garis singkong pada kurva ya yang melalui, dia bilang ada kata melalui titik potong kurva, titik potong kurva dengan sumbu X. Oke. Oh, sebentar. Dari TikTok ini ya, lihat layar. Oke, sebentar. Oke, ya. Dia bilang carilah PGS pada kurva yang melalui titik kurva. Oh, salah. Yang melalui titik potong kurva. Titik potong kurva. Ya, titik potong kurva pada sumbu X. Ya, nalarnya begitu ya. Kita bikin ya. Mungkin beberapa nomor lagi kita sudah rungkat ya. Oke, tahan aja. Kipin tulis gini. Carilah persamaan garis singkong pada kurva yang melalui titik potong ini. Logiknya apa? Logiknya gini. Aku punya kurva. Katakan kurva ini misalnya begini. Nah, katakanlah ini misalnya. Carilah persamaan garis singkong pada kurva ini di mana? Di titik ini tak? Tapi dia bilang pada kurva yang melalui titik potong kurva ini dengan sumbu X. Nah ya, dengan sumbu X, titik potong curve ini dengan sumbu X. Ya ini loh. 1, 2. Nah kalau di titik ini garis singgungnya mana? Mungkin begini. Mungkin gini. Oh kalau ini mungkin gini, aku nggak ngerti. Kalau ini gimana? Mungkin ini aku agak keliru bikin ya. Mungkin gini. Nah, gitu ya. Mungkin loh ya. Malahnya. Nah, sekarang jadi permasalahan. Bagaimana mencari titiknya ini? Nah, itu yang penting. Ya. Nalarnya harus tahu dulu. Kita bikin ya. Oke, lanjut ya. Kalau ada kata titik potong kurva dengan sumbu X, itu artinya Y-nya 0. Kalau titik potong kurva pada sumbu Y, X-nya 0. Ya, jadi ada dua versi. Jadi sudah Kipin kasih kalau titik potong sumbu X, Y-nya 0. Kalau titik potong sumbu Y, X-nya 0. Jadi Anda belajar, oh yes, aku ngerti note gitu ya. Oke ya, lanjut. Oh kalau Y-nya 0, aku dimasukkan di sini Y sama dengan X min 4 per X. X-nya dimasukkan 0, berarti X min 4 per X. Dipindah ruas berarti 4 per X sama dengan X. Dikali silang berarti X kuadrat sama dengan 4. Berarti X sama dengan plus minus. Nah, kalau X-nya 2, Y-nya berapa? Oh kalau X-nya 2, Y-nya berapa? Tak masukkan 2 dikurangi 4 per 2. Langsung ya.
berarti Y-nya ketemu 0. Oh, berarti 2,0. Kalau X-nya min 2, Y-nya berapa? Kipin langsung ya. X-nya min 2, Kipin tulis min 2. X-nya min 2, min 4 bagi min 2. Min berarti plus 2. Oh, berarti Y-nya juga jelas Y-nya 0, Kipin. Ngapain Kipin pengen? Oh, jelas dong. Titik potong kurva pada sumbu X, Y-nya 0. Pasti Anda ngitung 0. Jadi hal ini tidak perlu Anda lakukan. Loh, kenapa kok Kipin tampilkan ya? Supaya Kipin untuk menunjukkan ke kalian. Jadi supaya hemat, Anda harus paham. Kalau X, tapi aku nggak hafal Kipin. Pokok aku harus ketemu ini, lakukan ini. Nah, kadang ada siswa kayak gitu, boleh. Tapi kalau Anda sudah paham, oh X-nya ketemu 2, Y-nya berapa? Jelas 0. Ya 2,0 dan min 2,0. Paham ya? Kipin tulis saja min 2,0. Nah, sekarang gini. Kalau sudah tahu titiknya 2,0 dan min 2,0, berarti PGS-nya nanti ada 2 macam. Jelas ada 2 macam. Berarti Kipin bikin PGS ya, PGS-nya Kipin tulis. Oke? Y-nya kita tahu X min 4 per X. Mau mencari PGS kita butuh M. X-nya Kipin naikkan atas min 1. Oke, loh, kok boleh Kipin? Kok nggak pakai over V? Ya, Kipin sudah bilang, kalau atas tidak mengandung variabel X, Anda boleh naik. Lebih simpel. Untuk kalau sudah begini, maka mencari M-nya adalah ini di diferensial, Y aksen, berarti hasilnya X di diferensial 1, min 1 turun berarti plus 4X pangkat, dikurangi 1, min 2. Nah, diketahui titik 2,0. Oke, langsung masukkan X-nya, masukkan 2, 1 ditambah 4, 2 pangkat min 2 berarti 4. Betul ya? Ya, 2 pangkat min 2, jangan bingung minnya. 2 pangkat 2 itu 4. Ada pangkat min turun ke bawah berarti 1/4. Paham ya? 4 per 4 itu 1, 1 ditambah 1 berarti ketemunya 2. Berarti PGS-nya adalah Y min. Y1-nya 0, Kipin langsung. M-nya diketahui 2, X1-nya diketahui 2. Kipin langsung ya. 2. Jadi Kipin nggak tulis lagi Y min Y1, nggak tulis. Berarti Y sama dengan 2X min 4. Paham ya? Lanjut Kipin. Kalau titiknya tadi diketahui min 2,0, Kipin tulis min 2,0. Berarti mencari M-nya, tadi M-nya adalah 1 plus 4X pangkat min 2. Gantian X-nya masuk min 2. Berarti M-nya sama dengan 1 plus 4 min 2 pangkat min 2 sama. Tidak beda, sama. Plek. Ya per 4 bedanya ono min. Oh, min 2 di kuadrat no positif kok. Ya per 4. Berarti jawabannya adalah juga 2. Ya, kalau ketemu M-nya juga 2, berarti kita nulis Y, Kipin tulis saja Y min Y1, M X min X1. Kipin tulis Y min 1, Y1-nya 0, M-nya diketahui 2, X1-nya diketahui min 2, berarti plus 2. Berarti Kipin tulis Y sama dengan 2X plus 2. Nah ya, ini PGS, ini juga PGS. Itu variasi di nomor 7. Lanjut Kipin, ya, Kipin lanjut. Nomor 8. Ya. Oke, ini sudah pengembangan nomor 8. Anda perhatikan nomor 8, dia ngomong gini, ya. Diketahui ya, dia bilang gini, persamaan parabola. Ya. Dia bilang persamaan parabola. Ya, persamaan parabola Y sama dengan, ya, Kipin kasih AX kuadrat plus BX plus Y. Persamaan parabola AX kuadrat plus BX plus Y. Dia bilang parabola tersebut, ya, parabola tersebut melalui, terus Anda tanya, loh apa hubungannya dengan persamaan garis singgung? Tidak tahu, Anda perhatikan dulu aja. Ya, dia bilang parabola tersebut melalui titik 2,4. Ya, dan persamaan garis singgung PGS ya langsungnya, dan persamaan garis singgung pada pada parabola, ya, persamaan garis singgung pada parabola, ya, di titik dia bilang di titik 1,2 mempunyai
ya, mempunyai persamaan, dia bilang adalah Y plus 6X sama dengan 8. Oke, ya. Ditanya, dia bilang, ditanya berapakah nilai A, B, C. Oke, tidak ada masalah. Kipin hapus yang di sini ya. Cara jawabnya gimana, Kipin? Kipin bikin begini. Kipin tulis di sini. Jawab ya. Oke, Kipin tulis ini. Persamaan parabola, dia bilang ada Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dia bilang parabola tersebut melalui titik 2,4. Oh, berarti 2,4 ini terletak pada ini. Berarti artinya Y-nya 4, X-nya 2. 2 kuadrat berarti 4, berarti 4A ditambah 2B, betul ya, X-nya 2. 2B ditambah 1 equation. Nggak tahu, nggak bisa jawab. Ya nggak bisa jawab, biarkan stay aja. Terus dia bilang gitu, persamaan garis singgung pada parabola di titik PGS. Kalau mau mencari PGS berarti aku butuh M. Betul? Mencari PGS berarti secara logik aku butuh M. Yang namanya M adalah Y aksen. Berapakah Y aksen? Oh ya, ini diturunkan, berarti 2AX. 2AX ditambah BX di diferensial, X-nya jadi I. Betul ya? Oh, M-nya tahu tuh. Biasanya kalau sudah tahu M, titik X ini dimasukkan supaya ketemu value. Betul kan? Nah, ini dia bilang PGS pada parabola di titik 1,2. Kipin tulis 1,2. 1,2 ini ya dimasukkan di sini. Jadi Kipin tulis M sama dengan X-nya dimasukkan 1, berarti 2A dikalikan 1 ditambah B, berarti M-nya sama dengan 2A plus B. Equation yang kedua. Oke. Terus Anda bilang, berapa nilai A-nya? Berapa nilai B-nya? Nggak tahu. M-nya berapa? Nggak tahu. Tapi diketahui M. Anda harus sadar. Mempunyai persamaan Y plus 6X sama dengan 8. Dia bilang PGS tersebut adalah Y plus 6X sama dengan 8. Berarti Y sama dengan min 6X ditambah 8. Ini loh M. Ya, ini loh M. M-nya sama dengan min 6. Anda harus paham. Oh, M-nya loh min 6. Berarti Kipin bisa masukkan di sini. Ya, bisa masukkan di sini. Berarti M-nya dimasukkan min 6. Min 6 sama dengan 2A plus B. Persamaan yang ketiga. Oke, lanjut ya. Nah, terus gimana Kipin lanjut? Oh, lanjut. Masih bisa. Kalau 1,2 tujuannya dimasukkan nilai X-nya M supaya bisa ketemu M, tapi nyatanya belum. Tapi 1,2 ini kita bisa masukkan di persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah ya, nalarnya gitu. Supaya nggak bingung, Kipin panahnya hapus ya. Kipin masukkan di sini aja ya, supaya tahu. Dan nalarnya Kipin geser ya. Berarti di sini ada 1,2. 1,2 parabola ini tidak hanya dimasukkan 2,4, tapi persamaan parabola ini juga dimasukkan titik 1,2 karena dia bilang persamaan garis singgung pada curve ini di titik 1,2. Logiknya gitu ya. Jadi Kipin bisa masukkan 1,2, Kipin masukkan di sini, berarti 2. X-nya masukkan 1, berarti 1 kuadrat kali A, langsung ya A. X-nya masukkan 1, B kali 1, B ditambah 0C. Setuju ya? Nah, Anda perhatikan. Aku punya 2 sama dengan A plus B plus C. Di sini Kipin punya 4 sama dengan 4A plus 2B plus C. Kipin eliminasi. 4 sama dengan 4A ditambah 2B ditambah C. Langsung ya, Kipin langsung. Hasil dari
Ini Kipin kasih persamaan yang keempat, kesuwen sebenarnya kasih persamaan 4. Nalar aja, persamaan 4 dengan persamaan 1 Kipin gandengkan ya. Dan Kipin gandengkan, hilangkan C-nya, di minus C. Kenapa Kipin kok ngilangkan C-nya? Kok gak ngilangkan A, gak ngilangkan B? Nah, karena Kipin punya persamaan di sini ada tinggal A dan B. Jadi supaya ini kalau pada waktu dikurangkan, berharap dia cuma tinggal A, B, B, supaya AC ini dengan ini bisa dieliminasi. Nah, kalau Anda, supaya Anda mengerti, Anda bisa tengok mengenai SPLEV dan SPLEV. Oke? Lanjut ya. Kipin kurangi 2 kurangi 4 berarti min 2. A min 4A min 3A. B min 2B berarti min B. Persamaan ini Kipin eliminasi dengan yang di sini. Berarti Kipin lanjutin di sini, min 6 sama dengan, Kipin lanjut ya, berarti min 6 sama dengan 2A ditambah B. Kipin tulis di sini, hilangkan B sudah sama, ditambah min 2 tambah min 6 berarti min 8. Min 3A tambah ini berarti jadinya min A. Berarti A-nya didapat. Oh, kalau A-nya 8, maka B-nya berapa? Ya ngitung. Ya kalau A-nya 8, kalau A-nya 8, ya A-nya 8, ya tinggal dihitung. B-nya berapa? 8 masukkan sini, 16. 16 pindah sana berarti min 16. Berarti B-nya ketemu min 22. Kalau salah nanti di MTP aja. Kipin no problem. Oke. Kalau A-nya 8, B-nya min 22, berarti C-nya berapa? Kita masukkan di sini aja. Kita nulis A ditambah B ditambah C sama dengan 2. Kita nulis A-nya 8, B-nya min 22 ditambah C sama dengan 2. Berarti min 14 ditambah C sama dengan 2, berarti C-nya sama dengan 16. Oke, nanti kalau ada salah DM aja ya. Kipin mungkin kurang teliti, silakan, no problem. Oke. Jadi kurang lebih soalnya seperti ini. Kipin langsung berkembang lagi terus. Soal nomor 9 ya, sebentar lagi mungkin ungkap supaya variasinya lengkap. Oke, nomor 9 ya. Tujuan daripada lab ini sebenarnya cukup satu ya, supaya terbentuknya record, dan record ini selalu Kipin bagi per seri. Ya, Kipin nggak mungkin mau mengajar seterusnya, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Jadi berharap dengan record ini bisa menemani adik-adik sekalian untuk belajar ya, barangkali mungkin 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 3, kita nggak tahu ya. Jadi supaya bisa dipakai. Kalau kita baca dari buku saja kurang, nggak bisa kalau cuma baca. Kalau dengan gaya emosi, audio visual itu harusnya bisa nangkep. Oke, lanjut Kipin nomor 9. Dia bilang gini ya, sebuah kurva ya mempunyai ya, sebuah kurva mempunyai persamaan ya, sebuah kurva mempunyai persamaan Y sama dengan X kuadrat plus AX plus Y. Itu bermain-main gini ya. Ya, dia bilang gini, PGS pada kurva tersebut, PGS pada kurva ya, PGS pada kurva tersebut di titik 2,4 adalah ya, Y min 2X sama dengan 0. Dia bilang tentukan nilai A dan B. Sama enggak? Sama, enggak beda lah, enggak beda. Jujur enggak beda. Kipin jawab, supaya nalar kamu masuk. Yang tak bikin pertama kali itu apa? Yang tak bikin itu ini. Oh, diketahui PGS. PGS-nya diketahui Y min 2X sama dengan 0. Oh, Y ini sama dengan 2X. Oh, berarti ini namanya M. Lah, M-nya tahu 2. Kalau mau nyari M itu biasanya dari mana? Ini diturunkan. Ya kan? Kalau kita mau nyari ini kan berarti kan logiknya kita nyari M. Mau nyari M ini kan turunan daripada curve. Nah, kita lihat. Berarti mau nyari M
itu adalah Y aksen. Y aksennya mana? Ini tak turunkan berapa? 2X ditambah AX di diferensialnya berapa? Yo A. OM-nya sudah tahu 2 sama dengan 2X plus A. Dia bilang gradien PGS tersebut di titik 2,4. Nah, tak tulis di sini ada 2,4. Mana? Berarti kita tulis 2, artinya X-nya dimasukkan 2. Kalau X-nya tak masuk 2, berarti ini 4 plus A, berarti A-nya didapat min. Loh, A-nya dapat. Oh, kalau aku sudah tahu 2,4, aku bisa nyari P. Gimana nyari P? Aku sudah tahu 2,4, aku bisa nyari P. Gimana nyari P? Tak naik ke atas. Pakai di sini Y sama dengan X kuadrat plus AX plus B, oke? Ya, Y-nya tak masukkan 4, oke? X-nya tak masukkan 2, berarti 4 juga, plus dia bilang 2A ditambah B, benar kan? Nah, 4 dikurangi 4 di sana, kita tulis ya, mana begini? Berarti ini 0 sama dengan A-nya sudah diketahui min 2, berarti 2 kali min 2 berarti min 4 ditambah B, maka B-nya hasilnya adalah betul ya. Jadi pada waktu menjawab soal tuh punya alur dari sini ke sini, dari sini ke sini, naik ke atas. Oke. Lanjut nomor 10 ya. Oke, Kipin lanjut nomor 10 sama Kipin ya, Kipin kasih ya. Sama masih berupa variabel 10 ya. Di sini ada bilang kurva, ada kurva Y sama dengan ya, ada kurva Y sama dengan buka kurung A ditambah B per X akar X, ya toh? Dia bilang melalui kurva tersebut, melalui titik A, 4,8. Melalui titik A 4,8. Dia bilang ya, PGS pada kurva tersebut persamaan garis singgung pada kurva PGS pada kurva tersebut, kurva di titik ya. Kipin nggak nulis persamaan garis singgung ya, soalnya Kipin kalau nulis gitu tuh kan repot. Jadi Kipin tulis PGS kurva di titik A gitu ya, di titik A ya, memiliki gradien sama dengan 2. Hitung A dan ya, sama enggak? Enggak beda, sama ya. Enggak beda, sama. Sama, Kipin bilang sama. Kipin jawab. Kurva Y ini melalui titik A. Kipin nulis. Jawab. Melalui titik A. Ada kurva Y sama dengan A plus B per X akar E. Dia bilang melalui 4,8, berarti nalarnya Y-nya tak masukkan 8. Jadi kadangkala siswa kalau mengerjakan, aku nggak tahu mau ngerjakan dari apa. Anda baca per kalimat melalui titik A, berhenti. 4,8 tinggal masukkan. Jadi nggak usah berasa gerusuk cari A, B, nggak usah. Ya, santai aja. Y-nya masukkan 8. Kipin tulis ini A plus B, X-nya tak masukkan 4, di sini akar 4. Baru kita bikin 8 sama dengan A plus B per 4, akar 4 itu plus minus 2. Kipin anggap yang 2 dulu yang positif. Sebenarnya bisa ada 2 jawaban nanti, yang 1 plus, yang 1 min ya. Nah, jadi tapi dilihat lagi nanti ya, kata 2 Anda bikin nanti yang min 2 gimana. Oke, Kipin lanjut ya, Kipin lanjut supaya enggak panjang lebar. Terus gimana Kipin? Ya, Kipin tulis saja 8 sama dengan Kipin expand ini kali ini 2A, ini Kipin expand berarti jadi B per 2. Kalau Kipin tidak suka kalau ada fraction, maka semua tak kalikan 2. Gayanya Kipin kalau mengerjakan tidak suka ada fraction ya. Hindarkan fraction tersebut, hindarkan. Kalikan 2 semua berarti ini 16 sama dengan 4A plus B, satu equation. Oke, lanjut di sini. Ada memiliki gradien 2. Kata gradien itu berasal dari Y aksen. Betul ya? Berasal dari berapa Y aksen ini di diferensial?
Nah, mau nyari diferensial ini, Anda bilang, oh ini U, ini V, berarti U aksen kali V. Jangan. Anda analisa dulu. Jangan kesusu, Anda analisa dulu. Kipin tulis di sini. Ya, kayak Kipin analisa dulu. Berarti Y sama dengan. Ini boleh tak kalikan ke sana, berarti jadi A. Boleh jadi A akar X. Udah? Ya, Kipin expand. Ini kali ini A akar X. B per X kali ini. Berarti Kipin tulis B X pangkat min setengah. Udah ya? Oh, kok B min setengah, Kipin? Loh, ini akar X. Akar X itu X pangkat setengah. X pangkat setengah dibagi X. Ya, setengah dikurangi 1. Kipin menghindari perperahan. Ya. Nah, setelah tahu ini, maka Kipin tulis, oh, mau nyari M, berarti Y aksen. Berarti Y aksen. Kata akar X itu adalah X pangkat setengah. Oh, pangkatnya turun, berarti setengah A. X pangkat dikurangi 1, berarti min setengah. Paham ya? Min setengah turun, berarti min setengah B. X pangkat dikurangi 1, berarti min 3/2. Kipin tidak ngerti. Kipin ulang kembali. Ya. Akar X itu X pangkat setengah. Setengah turun, setengah kali A, setengah A. X pangkat setengah dikurangi 1, berarti min setengah. Oke. Min setengah turun, jadi min setengah B dikali X pangkat, pangkatnya dikurangi 1. Min setengah dikurangi 1, min 3/2. Paham ya? Lanjut. M-nya katanya diketahui 2, tak tulis M-nya diketahui 2. Udah ya? Duh, dia ngomong, Kipin angkanya ini aku susah loh. Tenang, gak usah bingung. Santai, Kipin tulis dulu setengah. Kipin sudah bilang, aku nggak suka kalau ada pangkat negatif. Betul? Kipin tulis di sini pangkat setengah. Itu artinya akar, berarti ada pangkat min, berarti akar. Kipin tulis dulu satu persatu. Min setengah B per X pangkat min 3/2, berarti Kipin tulis X akar X. Dari mana, Kipin? Pangkat setengah 3/2 itu artinya X kali akar X. Udah ya, logik ya. X kali X pangkat setengah, berarti X pangkat 3/2. Kalau ada min, berarti Kipin tuliskan ke bawah, berarti X akar X. Logik ya. Setelah itu baru Kipin tulis, oh, katanya di titik 4,8. Nah, ini loh baru dipakai 4,8. Oh, X-nya dimasuk nomor 4 dong. Kipin tulis 2 sama dengan A per 2. X-nya masukkan 4. Kipin tulis yang positif ya. Berarti ini 2 dikurangi B per 2. X-nya dimasukkan 4. Nah, akar 4. Kipin ngambil yang positif 2. Lanjut, Kipin tulis berarti 2 sama dengan A per 4 min B per 2/2, berarti 16. Nah, aku enggak suka. Semuanya tak kali 16 supaya aman. Oh, tak kali 16, ini 32 sama dengan tak kali 16, berarti ini 4A min B. Equation yang kedua dengan equation ini Kipin sederhanakan. Lanjut ya. Kipin langsung taruh di sini ya supaya nalarnya masuk. Ya. Oh, 32 tak tulis di sini 32 sama dengan 4A. Di sini 4A min B. Kipin tulis 4A min B. Oke. Mau ngilangkan apa? Mau ngilangkan A boleh, mau ngilangkan B boleh, sama-sama ya. Oh, ngilangkan B tak tambah. Kalau tak tambah 16 tambah 32 berarti 48. Ini ditambah berarti jadi 8A. Ini hilang berarti A-nya ketemu 6. Oh, kalau A-nya ketemu 6 berarti B-nya ketemu berapa? Oh, A-nya 6. 6 berarti ini 24. Ya, 24 pindah ke sana berarti min 8. Min 8 ono min berarti B-nya 8. Oke, nanti kalau salah Anda bisa komen ya. Nah, kalau ada yang salah Anda DM aja. Ditinggalkan. Oke? Lanjut ya. Oke, Kipin tidak baca satu persatu ya supaya logik supaya bisa teliti. Tapi kalau masih ada yang nggak teliti, Anda bisa komen di Kipin. Oke, lanjut ya. Sebentar lagi Kipin ukat nomor 11. Kipin masuk ya. Di sini ada tulis ya. Oh, ini bahasa Inggris ya. Sebentar, Kipin ganti tintanya. Ya, dia bilang gini. Oh, sama aja, enggak beda jauh di sini. Ya, dia ngomong gini. Find ya. Find the equation ya, the equation of
the tangent, ya, equation of the tangent, ya, the tangent n, ya, and the normal, and the normal, ya, to the curve, dia bilang to the curve, y sama dengan x plus 2 per x, ya, at the point, ya, at the point where x equal 1. Oke? Equal 1. Oke? Anda lihat, ini cuma bahasa Inggris doang, tidak ada masalah. Tinggal Anda translate aja pakai Google Translate, ya, Anda tinggal translate aja, sama, konsepnya sama. Dia bilang gini, carilah persamaan garis singgung, dan persamaan garis normal. Ada garis singgung, ada garis normal, to the curve pada kurva ini di titik x sama dengan 1. Maksudnya apa, Kimi ngasih nolak. Kalau misalnya aku punya logik, kata curve itu begini, ya, yang namanya PGS, di titik A, misalnya A nih di sini, PGS-nya itu ini. Nah, ini namanya PGS. Ini namanya PGS atau dinamanya equation of tangent. Ya, supaya nalarnya ngerti. Oh, kalau ini EOT PGS itu sama. Yang namanya normal itu di titik ini sama, cuma dia tegak lurus. Ya, jadi kata normal itu berasal dari EOT. Jadi kalau mau nyari normal, aku harus nyari EOT dulu. Nggak bisa, karena gradiennya normal ini mengikuti dari gradiennya tangent. Oke, lanjut ya. Oh, Kipin kurang ngerti. Oke, Kipin kasih lagi. Kalau aku misalnya punya curve-nya begini, kalau ini namanya PGS, ya, ini namanya PGS atau namanya EOT. Yang namanya normal mana? Ini loh, normalnya di titik ini. Oke, terus Anda tanya, ini kalau ini normal enggak? Bukan normal. Yang namanya normal ya sama-sama titiknya sama. Ya, nalarnya gitu. Kalau ini bukan normal, ini sudah garis di luar curve. Ya, ini di luar point. Yang namanya normal sama tangent itu selalu garisnya itu pada curve. Ya, jadi jangan salah nangkep. Kayak tadi, carilah persamaan garis singgung yang tegak lurus. Oh, berarti yang tegak lurus tadi itu namanya normal. Belum, karena garis singgung itu di luar curve. Ya, harus tahu, harus nalarnya harus masuk. Oke? Jadi yang namanya normal, yang namanya tangent, yang namanya PGS sama-sama titiknya pada curve. Oke, lanjut Kipin. Terus gimana Kipin? Ya gampang dong, kita jawab di sini. Jawab, Kipin tulis Y sama dengan X plus 2 per X. Pertama kali kalau Kipin tulis, curve-nya ini sudah cantik belum? Belum cantik. Mau nyari PGS itu aku butuh gradien. Mau nyari gradien, fungsimu itu cantikkan dulu. Ya. Nah, jadi aku nulis karena dicantikkan tujuannya supaya kita diferensialnya lebih smooth, lebih gampang, gitu ya. Kipin tulis Y sama dengan X ditambah 2 X pangkat min 1. Nah, habis gitu berarti mau nyari M di diferensial, X di diferensial itu jadi 1, min 1 turun berarti min 2, X pangkat dikurangi 1 berarti min 2. Oke, berarti Kipin tulis M sama dengan 1 min 2 per X kuadrat. Nah, katanya where X equal 1, X-nya sama dengan 1, berarti M-nya Kipin dapat 1 per 2. X-nya masukkan 1 berarti M-nya didapat 1 min 2, hasilnya min 1. Nah, dia bilang kalau X-nya 1 berarti nalar kamu Y-nya itu berapa? Kita masukkan 1 ditambah 2 per 1, berarti Y-nya sama dengan 1 per 2, berarti Y-nya sama dengan 3. Karena itu titiknya adalah 1,3. Oke ya.
Kalau sudah ketemu 1,3, maka PGS-nya, EOT-nya, equation of tangent, Y min Y1 sama dengan MX min X1, ya. Ipin tulis di sini, Y1-nya adalah 3, M-nya sudah didapat adalah min 1, betul ya? Kalau nanti salah, bisa di M-tipin aja. Oh, salah ngitung, oke, no problem ya. 1 min 2 min 1, oke? MM-nya di min 1, berarti ini X1-nya diketahui 1, berarti Ipin tulis Y min 3 sama dengan di expand min X, min di expand plus 1, berarti Y-nya sama dengan min X ditambah 4. Oke, betul ya? Sekarang Kipin tulis, kalau EOT-nya gimana Kipin? Sama beda. Kalau EOT, kalau EON, sorry bukan EOT, kalau EON, equation of normal, dia bilang M1-nya dikali M2 sama dengan min 1. Loh, kalau M1-nya min 1, maka M2-nya berapa? Ya 1 lah. Ya M2-nya 1. Kalau M2-nya 1, Kipin naikkan ke atas. Maka EON-nya adalah EOT lagi. EON-nya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kimi tulis X1 Y1-nya berapa? Sama 1,3. Y min 3, bedanya M-nya dimasukkan 1. X1-nya berapa? Sama X1-nya juga 1. Dan jadi Kipin tulis di sini Y min 3 sama dengan X min 1, berarti Y sama dengan X min 3 bisa di sana, berarti plus plus 3, berarti plus 2. Oke, ini yang namanya EON ya. Yang terakhir Kipin kasih, yang terakhir last one ya. Jadi Kipin anggap selesai ya, Kipin anggap selesai. Yang terakhir Kipin kasih ya, yang terakhir. Oke, lanjut ya. Oke, supaya e-booknya ini lengkap gitu, untuk belajar tuh lengkap. Yang ke-12 ya, Kipin hapus di sini ya, di sini aja nomor 12 ya. Yang terakhir ya, nomor 12. Oke ya, di sini ada tulis ya, find, dia bilang find the equation ya, find the equation of ya, of the normal, of the normal ya, of the normal ya, to the curve, dia bilang to the curve Y sama dengan X akar 1 min 2 X at the point ya, at the point min 4, min 12. Oke, terakhir ya, finish. Oke, sama equation of the normal. Mau nyari normal, you harus nyari EOT dulu, harus nyari gradien. Ipin tulis di sini, jawab ya, ya jawab. Ipin tulis Y sama dengan X akar 1 min 2X. Oh, mau nyari M, itu adalah Y aksen. Oh, ini soal ini berupa perkalian. Kalau berupa perkalian, oh Kipin masukkan aja dong. Ya, you mau masukkan boleh. Ya, ada yang versi orang mau dimasukkan boleh. Dimasukkan boleh. Kalau dimasukkan berarti nanti jadi begini. X dimasukkan ke sini jadi X kuadrat. X dimasukkan sini X kuadrat berarti menjadi 2X pangkat 3. Boleh kah? Boleh. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Berarti Kipin bisa tulis di sini adalah X kuadrat min 2X pangkat 3 tutup kurung pangkat 1. Ini logik aja supaya nalar B-nya bikinnya begitu. Oke. Lanjut ya. Cara ngitungnya diferensial daripada ini, pangkatnya turun setengah X kuadrat min 2X pangkat 3 pangkat setengah dikurangi 1 min setengah dikali ini di diferensial jadi 2X, ini di diferensial jadi min 6X kuadrat. Oke? Setelah itu katanya ada titik min 4, min 12, artinya M-nya sama dengan X-nya masukkan min 4, Kipin tulis di sini setengah, min 4 dikuadratkan berarti jadi 16. Betul ya? Betul ya, 16 ya. Min 2, X-nya masukkan min 4. Nah, yaitu itu trouble.
Makanya ngitungnya kan agak ribet gitu ya. Kalau Kipin pakai U aksen kali V plus V aksen kali U itu ini versi macam-macam, versi tergantung pribadi ya, mau dimasukkan boleh atau tidak ya. Min 4 tak masukkan ini berarti min 16 kali 4 min 64, betul ya. Min 64 ada plus min 64, tak tulis dulu ya, ini min 64. Kita lihat, tak tulis gini aja dulu supaya ngerti ya. X nya tak masukkan min 4 berarti 16 dengan min 4 berarti min 64. Oke, kita lihat, tutup kurung pangkat min setengah. Oke, kalau mau langsung boleh ya. Buka kurung lagi, X nya masukkan min 4 berarti buka kurung lagi, X nya masukkan min 4 berarti min 8. X nya masukkan min 4 16 kali 6 berarti 96, betul ya. Kipin tulis M nya sama dengan setengah, di sini 16 min 64 kali ini berarti plus 128, tutup kurung pangkat min setengah, ini dikurangi ini berarti hasilnya adalah min 104 lah. You problem hitungin gini ya. Oh, tidak ada masalah lah. 16 AB 128 144. Betul ya? Kalau 144 akar 144 itu berarti 12. Betul ya? 144 ya kan, 16 144 ono akar turun ke bawah berarti 12. Di sini adalah min 104. Ya tinggal ngitung. Berapa ngitungnya? Nah, kalau Kipin gini sudah lelah. Ya manual aja deh ya. Mohon maaf berarti ini 52 ya, manual aja supaya Arabnya enggak habis. Berarti Kipin tulis min 52 per 12. Oh, tak kecilkan lagi, tak bagi berapa, bagi 4 ini bisa, bagi 4 ini min 13 ya, bagi 4 ini 3. Betul ya? Kalau nanti salah komen ya, kalau salah ini benar-benar komen, gak usah bingung ya di sini. Benar ya ada yang salah enggak? Min 52. Oh ya benar ya, benar ya, berarti ini dicoret api ini berarti min 52, ini 12 ya kan, beneran min 22 ini dibagi 4 berarti min 13, bagi 4 berarti 3. Oke, min 13 per 3. Tadi sekilas kelihatan ini angkanya cantik ya, kelihatannya angkanya cantik. Oh, kalau M nya min 13 per 3 karena dia normal ya, karena normal, maka M1 kali M2 sama dengan min 1. M1 nya diketahui min 13 per 3, berarti M normalnya adalah, langsung aja kesuwen dibalik kasih nomin, berarti 3 per 13 ya. Kalau 3 per 3 per 11 berarti EON nya gimana Kipin? Langsung Kipin geser ke sini. EON nya adalah Y min Y1 sama dengan M2 Kipin pakai X min X1. Y1 nya berapa? Ini kan Y1 nya min 12 berarti plus 12. M2 nya Kipin tulis 3 per 13. 3 per 13 ini X1 nya min 4 berarti plus 4. Semuanya dikalikan 13 berarti 13Y ditambah. Nah ini Anda hitung ya, Anda hitung berapa itu ya. Sebentar ya, Anda hitung berapa itu hasilnya. 36 12 berapa itu ya, 36 12 berarti 156 ya, berarti 156 sama dengan ini 3 kan, ini kali 13, ini kali 13 156, 3 ini pindah ke sini berarti 3x ditambah 3 kali ini plus 12 berarti 13y sama dengan 3x. Tinggal 156 dikurangi 12 berapa itu ya? Ketemunya 144 ya, betul ya? Berarti min 144. Kalau ada yang salah DM aja Kipin. Oke ya, jadi logiknya seperti ini. Oke ya, mohon maaf ya. Jadi kurang lebih hasil left daripada persamaan equation of tangent itu seperti ini ya. Semoga yang request bisa mendengarkan. Kalau tidak mendengarkan jangan khawatir, Kipin selalu bagikan dengan record ya. Jadi tujuan utama live ini tujuannya cuma satu, untuk di record dan dibagikan ya. Jadi supaya nanti mungkin setahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, atau berapa tahun kemudian record ini masih bisa didengar. Oke?
Terima kasih, Tante Kipin mau pamit dan mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca chat satu persatu. Recordnya ada di ini di apa ya di booknya Kipin di TikTok sama-sama. Anda lihat aja. Anda masuk berandanya Kipin, coba Anda lihat di bagian tengah-tengah itu ada gambar apa ya, gambar Kipin juga baru main TikTok kok ya. Jadi Anda bisa lihat ada gambar seperti kunci atau apa ya, Anda coba lihat, nanti klik. Jadi kalau Kipin baginya masih ada seri 1, seri 2, seri 3, kasih teman. Jadi Anda lihat foldernya pasti enak ya. Tapi kalau minta full seriesnya Kipin, kalau sudah bagi ke di TikTok sudah seri 1 sampai seri 11, nanti Kipin gabung seri 1 sampai 11, Kipin gabung, Kipin kirim ke YT. Ya, jadi Anda bisa dengarkan. Tapi kalau Anda dengarkan di YT kan langsung 1 jam sekian, Anda pasti ngantuk. Tapi kalau di TikTok kan enak, per 10 menit. Oh lanjut terus, terus lanjut. Nah, jadi ya, oke ya. Semoga bermanfaat aja. Tujuan utama cuma satu, untuk menemani kalian belajar ya. Kalau Anda masih ada merasa kesulitan, bisa DM Kipin dan Kipin akan siap membantu ya. Sebelumnya dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Thank you, bye bye. Sama-sama, bye bye ya. Sama-sama. Semoga sangat berguna. Bye bye.